Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasito Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan mereview sepanjang tahun 2023 untuk perjalanan ekonomi Indonesia. Dan seperti apa sih proyeksinya di tahun 2024 mendatang. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, tahun 2024 merupakan tahun yang akan memberikan harapan sekaligus tantangan bagaimana perekonomian Indonesia mampu melesat lebih cepat dari segi pertumbuhan dan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun untuk memprediksi perekonomian Indonesia di tahun 2024 diperlukan evaluasi terhadap pencapaian ekonomi tahun sebelumnya. Tahun 2024 merupakan tahun yang memberikan harapan sekaligus tantangan bagaimana perekonomian Indonesia mampu melesat lebih cepat dari segi pertumbuhan dan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun 2024 juga menjadi ajang pelaksanaan pemilu bagi pergantian posisi kepemimpinan pusat hingga level daerah. Untuk memprediksi perekonomian Indonesia 2024 diperlukan evaluasi terhadap pencapaian ekonomi tahun sebelumnya. Adapun capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2023 tumbuh 4,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mengalami penurunan. Penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang melemah dan rendahnya capaian ekspor impor Indonesia dampak dari geopolitik global. Perekonomian Indonesia 2023 sebenarnya dapat dikatakan kurang memuaskan. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara layak seperti lapangan kerja dan upah tenaga kerja rendah, masih besarnya angka kemiskinan 9,36%, tingkat pengangguran terbuka 5,45%, dan indeks pembangunan manusia 72,91 masih jauh untuk mencapai perekonomian Indonesia maju. Permasalahan ekonomi lain yang perlu diperhatikan adalah stabilitas harga atau inflasi dan penurunan angka kesenjangan pendapatan atau rasio Gini penduduk. Stabilitas harga kebutuhan pokok sangat penting diperhatikan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Perekonomian Indonesia pada 2024 diproyeksikan masih terjadi perlambatan. Hal ini memungkinkan terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi di tengah jalan oleh pemerintah yang diproyeksikan saat ini dengan pertumbuhan sebesar 5,2%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 ini, tepatnya sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 secara tahunan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan pergerakannya pada kuartal 4 tahun 2022 lalu tercatat masih 5,01%. Di kuartal 1 tahun ini naik menjadi 5,05% secara tahunan dan di kuartal kedua tahun 2023 naik lagi menjadi 5,17%. Sementara pada kuartal ketiga di tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tekanan menjadi 4,94%. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi fundamental untuk pergerakan inflasi di Indonesia. Data dari bulan Juni sampai dengan November 2023 ini pergerakan secara bulanan maupun tahunan. Ya, tercatat untuk secara tahunan pergerakan inflasi di bulan November 2,86%, sementara di bulan Oktober tercatat 2,56%. Ada sedikit kenaikan untuk laju inflasi secara tahunan. Sementara untuk secara bulanan juga kita lihat sama, 0,17% di bulan Oktober dan di bulan November menjadi 0,38% untuk inflasi. Dan berikutnya kita lihat dari pergerakan nilai tukar rupiah. Ini 2 poin sebenarnya yang menjadi dasar utama dari Bank Indonesia ya, Bank Sentral kita begitu dalam menentukan suku bunga acuan BI rate begitu yang tetap ditahan kemarin. Nilai tukar rupiah kita pergerakannya rata-rata memang masih berada di 15 ribuan. Di 28 Desember kemarin sudah di 15.416, sementara hari sebelumnya 5.414. Sementara pada tanggal 22 Desember kalau kita urut ke belakang di 15.489 dan di hari sebelumnya 15.533 untuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan perjalanan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dan proyeksinya di tahun 2024 sudah bergabung bersama saya di studio ID External dan juga layar Zoom. Ada Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Sarman. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat dan semangat selalu. Semangat selalu di akhir tahun, begitu kita akan review nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Pak, dan proyeksinya di tahun depan seperti apa nih. Dan kita akan sapa lagi nih satu narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, Mas Andri Satrio Nugroho. Beliau adalah ekonom Indef. Halo, selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi. Apa kabar? Baik Mas. Terima kasih atas waktunya. Siap. Baik, langsung saja nih kita akan review. Kita pertanyaan pertama kita ajukan dulu ini ke Mas Andri ya. Oke. Minggu ini adalah pekan terakhir, kita tahu Ya. juga di tahun 2023. Kita akan review seperti apa sih di sepanjang tahun 2023 perjalanan ekonomi Indonesia, lika-likunya seperti apa begitu hingga sampai hari ini, Mas. Ya, kalau kita melihat pertama kita melihat dari konsumsi terlebih dahulu ya. Ya, kita berharap sih sebetulnya di tahun ini peningkatan konsumsi itu bisa lebih tinggi gitu ya. Tetapi ketika melihat di data terakhir di triwulan ketiga tadi sudah disampaikan juga itu konsumsi kan menurun begitu ya. Jadi salah satu motor ekonomi kita salah satunya adalah konsumsi ini masih belum mencapai titik optimumnya di tahun ini gitu ya. Lalu kita berbicara mengenai investasi, meskipun kalau kita melihat dari realisasi investasi sudah ada peningkatan begitu ya. Tetapi investasi yang di dalam PDB sendiri itu juga pertumbuhannya tidak cukup optimal gitu. Jadi memang pergerakan ini dari triwulan ke triwulan kita melihat seharusnya kita bisa mencapai di atas 5%. Tetapi pada kenyataannya di triwulan ketiga tidak begitu bagus gitu ya, di 4,9. Tetapi ya mungkin ya beberapa kinerja yang positif di triwulan ketiga ini kita melihat industri gitu ya, industri pengolahan itu sudah mencapai 5%. Tetapi sayangnya sektor-sektor yang kita harapkan juga tinggi ya, pertanian misalnya, itu tumbuhnya masih cukup rendah gitu. Nah sektor yang cukup besar justru berada di sektor jasa. Sektor jasa seperti transportasi yang double digit begitu ya, akomodasi makan minum itu juga tinggi gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat dari struktur ekonomi, sektor-sektor ini tidak begitu menggerakkan perekonomian secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kuncinya adalah bagaimana industri pengolahan gitu ya atau industri manufaktur itu bisa tumbuh tinggi gitu. Bahkan kita berharapnya bisa lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi yang memang sebetulnya kita targetkan gitu ya. Dan tentu kita harus melihat tujuan kita itu kan adalah di 2045 untuk keluar dari middle income trap. Untuk tumbuh menjadi negara maju, keluar dari middle income trap itu dibutuhkan 6-7% pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan kalau kita melihat analisis dari Indef sendiri, kurang lebih di tahun ini 4,9. Ya mungkin paling mentok 5% lah ya untuk akhir tahun gitu. Jadi masih jauh daripada target kita untuk mencapai 6-7% begitu Mas. Oke, itu target 6-7% supaya kita bebas dari jebakan pendapatan kelas menengah begitu ya, negara-negara yang middle income trap tadi ya. Nah, kita ke Pak Sarman nih, lantas bagaimana kalau dari kacamata Kadin Indonesia nih Pak Sarman terkait dengan aktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun ini, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dari kalangan dunia usaha nih Pak Sarman? Halo? Ya. Halo? Ya, silakan Ya. Pak. Ya, kalau kita lihat memang bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 ya sampai dengan saat ini kita tahu bahwa memang di kuartal ketiga kita di luar dugaan tidak mencapai 5%, hanya sekitar 4,9%. Tapi secara umum kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Andri tadi, kita setuju bahwa memang beberapa sektor itu kan pertumbuhannya sudah cukup bagus ya. Memang walaupun fluktuatif ya. Jadi ya, misalnya seperti konstruksi misalnya, pertambangan, apalagi pariwisata beserta turunannya ini kan sangat-sangat menggeliat sekali ya. Kemudian informasi dan komunikasi, kemudian juga investasi misalnya, ekspor walaupun fluktuatif ya, tapi bagus juga, termasuk juga belanja pemerintah.
Jadi kalau kita lihat memang mudah-mudahan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 2023 ini bisa mencapai 5% dengan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 ya harapan kita juga bisa di atas 5% sedikit sehingga nantinya kita bisa mencapai rata-rata di 5% tahun 2023. Apalagi kita lihat kondisi ekonomi kita di akhir tahun ini kan cukup bagus ya, di mana manufaktur kita juga cukup produktif mengantisipasi berbagai kebutuhan masyarakat kita ya, apalagi sektor makan dan minuman misalnya saat ini juga cukup bagus. Kemudian juga kita lihat momentum Nataru ini di mana pemerintah juga sudah memprediksi sekitar 107 juta akan melakukan perjalanan Natal dan libur tahun baru. Ini juga kita harapkan juga akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 nanti. Jadi kalau secara umum kami dari Kadin melihat bahwa memang pencapaian ini sudah cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan nanti sampai di kuartal 4 nanti bisa di atas 5% sedikit, sehingga kita harapkan secara akumulatif di 2023 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5%. Gitu. Baik, tapi menurut Pak Sarman sendiri ini sudah sesuai dengan harapan tidak sih selama 2023 kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas semua industri begitu, sehingga ini menjadi cerminan bahwa menjadi modal kuat juga nih untuk menatap tahun depan? Ya, kalau kita lihat memang begini, bahwa tantangan ekonomi kita ini kan juga tidak luput juga dari bagaimana perekonomian global dalam hal ini ya. Misalnya kita lihat bagaimana sektor industri padat karya kita yang sampai saat ini juga sangat-sangat menurun produktivitasnya. Itu kan karena memang permintaan buyer ya dari mereka di luar negeri itu sangat menurun, karena memang berbagai negara-negara ekspor kita juga permintaan sangat menurun. Itu salah satu faktor. Dan juga kita lihat juga berbagai perusahaan-perusahaan yang orientasi ekspor juga sangat-sangat menurun dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita melihat memang bagaimana kita mampu memperkuat fondasi perekonomian dalam negeri dalam hal ini. Berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, contoh misalnya bagaimana supaya belanja pemerintah daerah, pemerintah pusat itu, belanja BUMN mengutamakan produk dalam negeri menjadi salah satu juga yang sangat kita harapkan ini terrealisasi. Supaya uang itu berputar di Indonesia, kemudian juga manufaktur kita juga tumbuh, UKM kita tumbuh, tentu juga berdampak kepada tenaga kerja kita juga tidak banyak yang akan melakukan PHK dalam hal ini, seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya nih. Kira-kira sektor apa saja yang masih menjadi penopang ya di sepanjang tahun 2023? Apakah ini juga lagi-lagi bicara dengan beragam insentif yang sudah diberikan pun menjadi bukti begitu bahwa bisa menopang laju perekonomian Indonesia? Kita akan kembali nanti di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Mas Andri Satrio Nugroho, ekonom Indef. Ini menarik kalau kita cermati sektor-sektor yang menjadi penopang ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 ini. Mas Andri, Anda melihat bagaimana? Kan banyak sekali ada sektor-sektor prioritas nih yang mendapatkan insentif fiskal begitu, ataupun insentif lainnya lah yang diberikan oleh pemerintah. Otomotif, properti, hilirisasi ini yang juga terus-menerus dilakukan hingga saat ini. Menurut Anda bagaimana? Apakah itu efektif akhirnya bisa menjadi penggerak ekonomi kita di tahun ini? Oke, mungkin kita analisis satu persatu ya. Kalau di Indonesia sendiri kita tahu bahwa industri manufaktur itu kurang lebih 5 penggeraknya, subsektornya. Pertama industri makanan minuman, elektronik, otomotif, farmasi, dan yang terakhir adalah tekstil. Nah, kalau kita melihat industri makanan minuman, yang paling besar yang memberikan kontribusi terbesar itu adalah di industri pengolahan kelapa sawit. Nah, permasalahannya hari ini kita tahu sendiri ya harga kelapa sawit kita seperti apa, begitu ya, harga CPO kita seperti apa, begitu. Dan memang masih belum mencapai titik optimum untuk pertumbuhannya, berbeda dengan tahun-tahun sebelum 2019 yang memang tumbuhnya bisa sampai double digit bahkan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai industri tekstil saja, yang menurut saya ini adalah industri padat karya gitu ya, dan juga industri yang padat ekspor. Artinya dia memproduksi langsung diekspor gitu ya kebanyakan. Tetapi kalau kita lihat tadi bisa disampaikan juga, permintaan ekspor terhadap produk tekstil itu tidak begitu baik gitu ya. Dan ini terjadi secara global.
Artinya China gitu ya, beberapa negara seperti Bangladesh, Myanmar, Vietnam gitu ya, itu mereka memproduksi dan juga susah untuk penetrasi masuk ke dalam negara-negara maju. Oke. Endingnya masuk ke negara kita gitu ya, sehingga mereka harus berkompetisi dengan kita dan tentunya daya saing dari produk-produk tekstil ini akhirnya menurun begitu ya. Nah ini juga menurut saya punya implikasi kepada perekonomian karena kalau tadi disebutkan bahwa insentif fiskal maupun insentif non fiskal tidak banyak yang memang mengarah kepada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat sendiri seperti industri tekstil sendiri ya, Ya. tidak banyak sebetulnya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Memang ada beberapa restriksi importasi begitu ya, restriksi importasi untuk masuk, tetapi pada akhirnya tetap lolos juga begitu ya. Nah ini kita juga masih menunggu sebetulnya insentif-insentif yang diberikan kepada sektor-sektor yang memang tadi yang saya sebutkan lima prioritas ini. Oke. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai hilirisasi ini sebetulnya sudah memberikan dampak, tapi dari segi ekspor gitu ya. Ferronikel terbukti sudah ada peningkatan untuk ekspornya, tetapi untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih belum cukup besar. Memang ada untuk industri logam di dalamnya ya, ada pertumbuhan yang besar di situ, tetapi untuk dia multiplier ke tempat yang lain ya, ke sektor-sektor yang lain itu masih rendah. Maka dari itu kita melihat ternyata yang memberikan dampak ya kepada PDRB Maluku Utara gitu ya, yang memang double digit pada akhirnya gitu ya. Nah tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, sampai kalau kita melihat sampai ke penerimaan perpajakan industri pengolahan itu terus menurun gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya dengan adanya hilirisasi, terutama mungkin hilirisasi nikel gitu ya, yang saat ini sedang digandrungi gitu, itu bisa meningkatkan perpajakan kita, meningkatkan sektor-sektor yang lain begitu ya. Tetapi sampai dengan sekarang masih belum terlihat begitu ya kontribusinya terhadap perekonomian secara nasional gitu. Oke, nah kita coba tanyakan langsung nih ke Pak Sarman. Ini bagaimana kalau menurut pandangan Anda begitu kan insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ini menjadi suatu kebijakan yang tepat begitu sehingga bisa menjadi booster terhadap ekonomi secara keseluruhan dan industri-industri yang ada di Indonesia. Atau Anda melihat ini akhirnya belum merata begitu dan kesan mungkin ada yang dianak emaskan terkait dengan industri-industri yang mendapatkan insentif fiskal ataupun non fiskal tadi nih Pak. Ya, jadi gini ya. Jadi memang pada saat ekonomi kita memiliki satu tantangan yang seperti ini ya, kita memang berharap kepada pemerintah supaya responsif ya, melihat berbagai kondisi ekonomi global, kemudian juga tantangan ekonomi nasional, supaya segera memberikan suatu kebijakan yang mampu mendorong produktivitas daripada dunia usaha dalam hal ini. Ya, contoh misalnya kemarin Mas Pras itu kan pemerintah misalnya mengumumkan bahwa untuk periode Januari sampai dengan Maret 2024 itu tidak ada kenaikan tarif listrik non subsidi misalnya. Itu kan salah satu yang kita harapkan menjadi daya tarik ya bagi pelaku-pelaku usaha kita ya, dan itu juga akan mampu bagaimana supaya kos mereka itu udah bisa dihitung bahwa untuk depan itu tidak mengalami itu kenaikan dengan tidak jaminan dari pemerintah, tidak ada yang namanya kenaikan tarif listrik non subsidi misalnya. Itu salah satu yang responsif menurut kami, dan kami dari pengusaha sangat apresiasi dengan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya bagaimana UKM ini juga harus diselamatkan contohnya karena UKM ini juga memberikan kontribusi ya terhadap penguatan ekonomi nasional kita. Nah, kita lihat kan bahwa pemerintah Pak Jokowi saat ini kan sudah sangat-sangat memberikan perhatian besar kepada UKM-UKM kita. Ya, tapi ke depan ini kita harapkan juga ini harus diteruskan oleh siapapun pemimpinnya, karena kita memiliki potensi 60 juta dan ini menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi kita. Bagaimana supaya betul-betul naik kelas, misalnya dari mikro kecil ke kecil menengah, suku-suku bisa jadi besar dalam hal ini. Ya, karena kita lihat ya profil UKM kita ini kan juga masih banyak yang bayi nasab ya, artinya bahwa mereka turun temurun, banyak yang belum memiliki satu manajemen yang baik,
bagaimana desain yang baik, bagaimana tata cara promosi yang baik. Ini masih banyak yang harus dilakukan pembinaan. Tapi kita yakin misalnya dengan berbagai regulasi, berbagai katakanlah dukungan-dukungan yang pemerintah kepada UKM kita sampai saat ini sudah tumbuh dengan baik, dan ini harus diteruskan ke depan supaya betul-betul UKM kita ini menjadi kekuatan daripada ekonomi kita gitu. Oke, nah bicara mengenai UMKM, kita ke Mas Andri lagi nih. Menurut Anda apakah memang ini perlu ada suatu kebijakan khusus? Mengingat kan dari tahun ke tahun temanya UMKM yang akan diberikan insentif gitu kan. Tapi kan teman-teman UMKM sendiri beberapa kali juga dialog begitu ya di program ini juga masih mengeluhkan masih banyak begitu PR-PR yang harus dituntaskan. Menurut Anda begitu, apakah perlu ada satu strategi khusus begitu? Mengingat karena ini adalah salah satu sektor yang justru menopang ekonomi kita nih dalam beberapa tahun terakhir. Menopang ekonomi dan juga tenaga kerjanya cukup besar begitu ya. Jadi saya rasa sih sebetulnya pertama gini, kalau kita melihat pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya kita tahu ya OSS berbasis risiko gitu ya, sehingga UMKM itu semakin mudah untuk mendaftarkan menjadi entitas formal gitu ya. Dan itu yang kita harapkan bahwa UMKM itu tidak hanya bergerak di sektor yang informal, tetapi juga bergerak di sektor formal, sehingga pemerintah dalam hal ini saya rasa bisa memberikan insentif-insentif fiskal yang dirasa tepat bagi UMKM karena sudah terdata begitu ya. Nah, yang menurut saya perlu dilakukan segera itu adalah proses-proses pendampingan ini masih belum cukup align gitu ya. Artinya pelaku industri, pelaku usaha itu seharusnya menjadi juga off-taker dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Sehingga ada integrasi antara UMKM dengan usaha besarnya gitu. Jadi tidak ditinggalkan sendiri UMKM-nya gitu ya. Kalau ditinggalkan sendiri mereka susah untuk penetrasi market. Mereka susah untuk melakukan ekspor misalnya gitu ya. Mereka susah permodalan gitu ya. Jadi mereka pada akhirnya malah bersaing dengan usaha besar. Ini tidak sehat sebetulnya. Ya, di beberapa negara menurut saya integrasi ini dibangun, dijembatani oleh pemerintah. Nah, ini yang menurut saya masih jadi pekerjaan rumah begitu ya. Pada tahun ini bahkan ini masih pekerjaan rumah gitu ya untuk mengalainkan antara usaha kecil dan juga usaha besar gitu. Itu dia, memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk beberapa sektor begitu. Kalau memang tadi ada prioritas tapi sudah mendapatkan insentif, tapi masih ada yang sudah mendapatkan prioritas pun ada lagi nih bottleneck di sana. Baik, kita akan bahas lagi seperti apa nanti terkait dengan iklim investasi yang juga sudah dibangun oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya terkait dengan tekanan dari global. Kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Salman Simanjorang dan juga Mas Andri Satrio Nugroho. Baik. Ini bicara kali ini terkait dengan dampak dari ekonomi global begitu. Kita tahu juga tekanannya dalam beberapa waktu terakhir ini kan juga menjadi salah satu hal yang banyak dicermati oleh masyarakat internasional termasuk Indonesia. Kita masuk ke Mas Andri nih, review dari Indef. Eskalasinya, fluktuasinya sudah sampai mana sih, tahap di seperti apa tekanan ekonomi global yang ancaman resesinya masih tetap ada begitu terhadap ekonomi Indonesia? Ya, kalau dari geopolitik tentunya kita agak sulit ya untuk memprediksi karena balik lagi ketika pemulihan COVID kemarin kita tidak ada yang tahu bahwa Rusia dan Ukraina itu akan berkonflik gitu ya, dan kemarin kita juga tidak ada tahu bahwa eskalasi Israel dan Hamas itu malah meningkat gitu. Dan tentunya 2024 tidak ada yang tahu juga akan seperti apa, dan tentunya memang kita kuncinya adalah menjaga bagaimana perekonomian kita tetap dalam kondisi yang resilience gitu ya, tetap terjaga gitu. Ya memang kalau melihat dari pengaruhnya memang cukup besar begitu ya. Terutama kalau kita berkaca kepada kondisi kemarin Rusia dan Ukraina, yang mana kalau kita lihat cukup mengganggu pasokan pangan kita begitu ya pada saat itu, dan juga pasokan energi. Dan kalau kita lihat juga sekarang yang terjadi ditambah dengan penurunan perekonomian ya, kinerja ekonomi dari China gitu ya. Dan ini penurunan kinerja ekonomi China ini menurut saya pengaruhnya malah besar juga ke Indonesia gitu ya. Karena balik lagi perdagangan kita sangat tergantung oleh China, di mana sedikit saja penurunan dari kinerja ekonomi mereka itu akan memberikan dampak yang cukup besar, apalagi kalau kita melihat dari prediksi beberapa lembaga internasional di tahun depan
perekonomian China itu bisa saja tidak tumbuh 5% gitu ya. Oh, oke. Padahal optimal pertumbuhan dari China sendiri itu bisa sampai 6%. Tahun ini belum sampai 6% gitu ya. 5% gitu. Jadi ini yang menurut saya jadi tekanan sendiri karena bisa jadi ke depan kita akan mengalami current account deficit lagi gitu ya. Oh, Jadi 2024 ini surplus yang kita rasakan hari ini bisa jadi tidak tercapai gitu ya. 43 bulan berturut-turut loh. Ya, bisa jadi rekornya neraca dagang terpecahkan kita. nanti Oke. berhenti begitu ya. Jadi berhenti di 2024 gitu. Alasannya itu tadi dari segi permintaan dari China itu Iya. menurun. Kita tahu juga windfall komoditas itu juga sudah tidak kita nikmati lagi di mana harga batu bara, harga CPO semuanya turun gitu ya. Dan ini tentunya akan memberikan dampak bagi Indonesia ketika Indonesia masih mengandalkan komoditas-komoditas alamnya untuk menumbuhkan perekonomian secara nasional gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana nanti 2024 memang kita harus lebih produktif lagi gitu ya dibandingkan di tahun 2023 dalam hal bagaimana kita bisa melakukan industrialisasi beberapa komoditas alam yang memang menjadi andalan kita gitu ya. Tadi yang saya sebutkan terutama batu bara dan juga CPO gitu. Oke, jadi lebih meningkatkan juga konsumsi di dalam Betul. negeri domestik yang menjadi Ya, andalan itu tadi yang Pak bisa Sarman kita sudah andalkan. informasikan begitu. Iya betul. Nah, Pak Sarman, bicara mengenai tekanan ekonomi global, geopolitik ini yang semakin meluas begitu. Tadi ya di Ukraina, Rusia, sekarang kita tahu di antara Israel, Hamas di Palestina begitu. Anda melihat mana? Seberapa besar sih tekanan yang dirasakan teman-teman pelaku usaha Indonesia pada saat tekanan global ini benar-benar menghantui di sepanjang tahun ini? Ya, terutama gini ya, terutama adalah sektor industri kita yang berorientasi ekspor. Oke. Ya, itu pasti akan terganggu ya. Dan kita lihat yang saya katakan tadi ya, bahwa memang industri garment kita, tekstil kita, alas kaki kita sampai saat ini juga belum pada posisi yang normal. Ya, mereka masih tertekan, apalagi yang namanya industri padat karya kita. Ya, bahkan pemerintah juga sendiri sudah memberikan suatu dispensasi ya kepada industri-industri padat karya kita, bagaimana mereka juga mampu membayar gaji sampai dengan 25%, 75% dalam hal ini. Itu kan bagaimana supaya mereka bertahan dalam hal ini. Ya, tapi kita berharap juga bahwa pengusaha-pengusaha juga harus lebih kreatif lagi mencari negara-negara ekspor baru, pangsa-pangsa pasar baru misalnya, katakanlah mungkin seperti di daerah Amerika Latin misalnya, daerah Afrika misalnya, karena fungsi daripada kedutaan-kedutaan besar kita misalnya atasi perdagangan kita ini juga harus juga diberdayakan, bagaimana mereka juga tidak hanya diplomasi politik tapi diplomasi ekonominya juga harus berjalan. Mereka juga harus membantu mencari pangsa-pangsa ekspor baru bagi negara-negara kita dalam hal ini. Ya, itu satu. Tentu yang kita harapkan adalah bagaimana supaya pemerintah betul-betul mampu memperkuat potensi ekonomi lokal yang ada. Ini menjadi harapan kita ya. Jadi misalnya saya katakan tadi ya, kewajiban daripada pemerintah dalam hal ini anggaran pemerintah daerah, anggaran pemerintah pusat, BUMN itu kan hampir 1.000 triliun itu memastikan membeli produk dalam negeri. Saya rasa ini juga sangat bagus. Ini sangat strategis gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua tentu bagaimana dalam kondisi seperti ini misalnya pemerintah kita pun juga menjaga daripada harga pokok pangan kita, misalnya bagaimana supaya harga gas, harga tarif listrik misalnya dan lain itu yang bersentuhan dengan kehidupan orang banyak itu jangan dinaikkan misalnya, supaya konsumsi rumah tangga kita juga tetap terjaga, karena kita tahu 60% pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam hal. Betul. Ya, tapi untuk di tahun depan sih kita masih optimis lah ya, pasti optimis, mudah-mudahan ya geopolitik luar negeri ini bisa berjalan dengan aman ya, cepat selesai misalnya ya, tidak melebar kemana-mana ya, sehingga ekonomi global ini juga bisa tumbuh dan juga akan berdampak juga terhadap ekonomi nasional kita. Iya Pak Sarman, tapi kan permasalahan berikutnya, oke lah ekonomi global kemudian kita bisa mencari alternatif negara tujuan ekspor. Tapi kan banyak juga negara-negara yang biasanya mengandalkan ekspor akhirnya menjadikan Indonesia nih sebagai tujuan ekspor atau pangsa pasar produk-produk mereka begitu, yang akhirnya mengganggu market di tanah air sendiri terkait dengan usaha-usaha lokal.
Ya, saya rasa begini. Memang pemerintah harus fokus juga mengawasi yang namanya masuknya barang-barang impor yang ilegal. Oke. Ya, karena memang gini, di satu sisi pemerintah punya target bagaimana kita mengurangi impor. Ya. Oke, kita setuju. Tapi jangan sampai misalnya di satu sisi barang-barang yang legal yang masuk ini itu dipersulit masuk, tapi di satu sisi barang-barang yang ilegal ini banyak yang masuk. Nah, ini akan merusak pasar dalam hal ini. Apalagi banyak sekali produk-produk UMKM kita ini yang masuk secara ilegal. Inilah produk yang bisa dihasilkan oleh anak-anak bangsa, yang bisa dihasilkan oleh UKM kita. Nah, saya rasa ini harus ada semacam, apakah itu satuan tugas, misalnya Satgas, bagaimana supaya pintu-pintu masuk yang diprediksi ya bisa masuk barang-barang ilegal ini itu betul-betul bisa ditutup gitu loh. Sehingga kita harapkan bahwa jangan sampai misalnya Indonesia ini menjadi sasaran berbagai produk-produk barang yang ilegal. Yes. Gitu. Satu. Yang kedua, bahwa banyak sekali juga misalnya platform-platform digital yang juga saat ini dimanfaatkan untuk menjual berbagai produk-produk dalam luar negeri. Ini juga harus diantisipasi. Bagaimana supaya seperti misalnya kan baru-baru ini ya TikTok Shop itu udah dikasih izin misalnya. Betul. Ya kan? Ya, udah dikasih izin. Tapi kita mendorong supaya pemerintah boleh dikasih izin tapi harus diawasi. Harus diberikan suatu katakanlah pembatasan bahwa mereka hanya sekian persen yang bisa menjual produk luar negeri. Sisanya harus dalam negeri. Nah, itu kan salah satu contoh kita memproteksi masuknya barang-barang luar negeri di dalam platform digital kita gitu dalam hal ini. Ya, berarti fokus dari Pak Sarman tadi, Kadin, kemudian Mas Andri tadi bagaimana kita bisa meningkatkan lagi ya pangsa pasar domestik begitu sambil dijaga lagi dari serbuan-serbuan produk asing begitu. Kita akan bahas nanti strateginya seperti apa dari Kadin maupun yang diharapkan dari pemerintah di segmen berikutnya. Pak Sarman dan Mas Andri, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, masih membahas tema menarik hari ini, perjalanan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dan proyeksinya di tahun 2024. Mas Andri, kita akan cermati dari sisi iklim investasi yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kalau tadi Pak Sarman kan fokusnya karena ada tekanan dari global, oke lah kita fokuskan bagaimana meningkatkan pangsa pasar domestiknya sendiri dan menjaga daya beli masyarakat. Jadi barang-barang yang sensitif kalau bisa tadi Pak Sarman bilang jangan dinaikkan begitu supaya bisa menjaga daya beli masyarakat. Nah, iklim investasi menurut pandangan Indef selama ini apakah memang sudah sesuai harapan kah? Sesuai juga dengan bagaimana pangsa pasar yang bisa dibentuk juga dengan nyaman untuk dunia usaha dan masyarakat sebagai pembeli. Ya, kalau kita berbicara mengenai iklim investasi, tentu kita harus berbicara mengenai bagaimana masalah confidence dari pelaku usaha itu sendiri gitu ya. Kalau kita melihat dari segi kemudahan untuk berusaha, saya rasa itu sudah tidak jadi isu lagi begitu ya. Tetapi ketika sudah berusaha, nah itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Ketika sudah berusaha, insentif apa yang harusnya didapatkan oleh para pelaku usaha ini. Terkadang insentif fiskal itu juga tidak dimanfaatkan cukup besar oleh pelaku usaha. Mengapa demikian? Karena mungkin bisa jadi bukan insentif fiskal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Bisa jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Sarman bahwa bisa jadi harga energi yang memang harusnya diturunkan gitu ya. Bisa jadi karena kalau kita berbicara mengenai insentif fiskal ya mungkin tax holiday diberikan tapi harga gas masih cukup tinggi begitu ya, harga listrik masih cukup tinggi. Nah, ini menurut saya jadinya tidak match up dengan kebutuhan dari investornya sendiri begitu. Dan ini lagi kita melihat bahwa masih belum meratanya investasi di Indonesia gitu. Kalau diklaim bahwa investasi di Indonesia Timur itu sudah meningkat, memang mudah meningkat, tetapi masih berada di hilirisasi nikel, di mana saya rasa sih sebetulnya masih belum memberikan dampak dan multiplier yang cukup besar kepada perekonomian yang ada gitu. Jadi kembali lagi, investasi apa yang kita inginkan sebetulnya investasi yang berkualitas. Ketika berbicara mengenai investasi yang berkualitas ini, kita harus melihat lagi indikator-indikator apa saja yang bisa menggambarkan investasi berkualitas. Satu adalah indikator kesejahteraan di wilayah investasi tersebut. Yang kedua masalah penyerapan tenaga kerja. Nah, ini yang masih belum cukup baik. Karena kalau kita melihat dari data,
foreign direct investment kita meningkat, Mas. Tapi tenaga kerja dari foreign direct investment itu kita menurun. Oke. Nah itu kan jadi isu sebetulnya. Iya. Apakah ini memang padat modal ataukah memang SDM kita masih belum bisa diserap oleh industri karena adanya skill gap misalnya seperti itu. Baik. Nah itu yang menurut saya harus kembali lagi iklim investasi bisa bergantung kepada beberapa hal tersebut. Oke, Pak Sarman. Nah ini bagaimana kalau menurut pandangan Indef tadi sebenarnya on the track begitu, tapi pada saat implementasinya, pada saat actionnya justru muncul tantangan-tantangan baru dengan tadi iklim investasi yang sudah diberikan karpet merah dengan kebijakan-kebijakan dan insentif yang diberikan, tapi masih belum nampaknya menyerap banyak tenaga kerja begitu. Tadi juga dikatakan mungkin tadi ada skill gap di sana. Kadin sendiri menilai bagaimana dengan kebijakan pemerintah terkait membangun dunia usaha di tanah air nih selama ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia ini kan udah cukup bagus ya, cukup tinggi lah ya, dan itu bisa kita buktikan misalnya dari tahun 2020 ya hingga saat ini lihat bahwa pencapaian target investasi itu bisa mencapai target dalam hal ini ya, dan laporan dari BKPM ya di kuartal ketiga tahun 2023 ini juga sudah mencapai 7,2% ya, atau sekitar 1.053 triliun ya, dari target 1.400 triliun. Baik. Nah, memang saya setuju Mas Andre ya bahwa memang ketika investasi ini kita genjot, kita harus dukung dengan ketersediaan tenaga kerja kita yang mumpuni. Ini juga tantangan karena kita lihat bahwa para investor ini kan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, yang memiliki skill. Yes. Tetapi kita lihat memang bahwa tenaga kerja kita ini hampir 90% itu masih didominasi oleh latar belakang pendidikan menengah ke bawah dalam hal ini, ya, dan banyak diserap di industri padat karya. Ya, kita lihat bahwa industri-industri yang sudah memiliki teknologi itu masih kita belum siap dalam hal ini. Nah, ini menjadi tugas kita bahwa ke depan ya ketika arus investasi itu cukup besar, tapi kita harus juga menyiapkan para tenaga kerja kita itu juga yang memiliki suatu skill ya, sehingga juga ke depan kita tidak lagi berpolemik masalah UMP setiap tahun misalnya dalam hal ini. Oke. Karena masalah UMP ini juga menjadi isu-isu yang kurang enak juga bagi calon-calon investor karena baru hanya di Indonesia loh yang setiap tahun itu ada demo-demo masalah UMP gitu loh. Ini tidak lain tidak bukan karena memang SDM tenaga kerja kita ini masih perlu perbaikan gitu loh. Oke. Kalau sudah memiliki skill, udah punya kemampuan, itu tidak perlu lagi masalah UMP. Mereka akan digaji dengan udah di atas UMP dalam hal ini. Ini PR kita menurut saya. Masalah vokasi ini harus kita tingkatkan misalnya. Bagaimana juga pengusaha-pengusaha didorong, bagaimana mereka juga bisa meningkatkan skill daripada karyawannya masing-masing. Ini menjadi tugas kita bersama sehingga kita ke depan bahwa antara investasi yang masuk diiringi juga dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar begitu. Nah, strategi dari Kadin Indonesia sendiri bagaimana untuk bisa mengatasi bottleneck tadi lah, kalau bisa dikatakan memang ada skill gap, kemudian bahwa investasi yang masuk ke dalam mungkin tadi teknologi tinggi juga bisa menjadi salah satu challenge juga nih bagi tenaga kerja Indonesia, Pak. Iya Mas, jadi kita gini, dari Kadin kita melalui saat ini sudah ada Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi ya. Jadi saat ini kita sedang meningkatkan program vokasi dalam hal ini. Kerjasama dengan berbagai industri-industri besar dalam hal ini. Ya, itu sudah kita lakukan. Yang kedua, kita juga ingin mendorong bagaimana supaya tamatan SMK kita ini itu juga harus kita tiru seperti ada yang di Jerman misalnya. SMK di sana itu adalah hanya 1 tahun teori. 2 tahun itu mereka sudah praktek masuk di industri besar. Nah, kita harapkan juga seperti itu di Indonesia ke depan. Bagaimana kita mendorong SMK kita ini hanya 1 tahun aja dia di kelas. Berikan 2 tahun dia bekerja di seluruh industri besar. Sehingga mereka sudah memiliki suatu bekal ketika nanti mereka lulus, mereka sudah siap tenaga kerja. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana supaya balai-balai latihan kerja kita ini juga harus dilakukan inovasi. Tidak lagi manual seperti saat ini gitu loh. Mereka juga harus katakanlah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Supaya lulusan BLK ini juga sesuai juga dengan harapan daripada pelaku usaha industri dalam hal ini gitu.
Baik, Pak Sarman, kita akan lihat nanti seperti apa dengan beragam tantangan tadi yang sudah ada di tahun 2023 dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan sebenarnya dengan effort yang luar biasa juga oleh pemerintah ya untuk membangun ekonomi kita bisa tetap solid begitu. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita masih ada satu segmen terakhir dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review membahas terkait dengan perjalanan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 dan proyeksinya di tahun 2024 mendatang. Nah, lantas bagaimana nih dari kacamata Indef melihat proyeksi potensi ekonomi Indonesia dengan tantangan yang tadi sudah kita jabarkan dari segmen sebelumnya. Seperti apa? Optimisme masih akan tetap tumbuh tinggi di tengah perhelatan pemilu. Ya. Kalau kita berbicara mengenai tantangan tadi ya dan kita melihat tahun pemilu nih ya di 2024, tentunya kita berkaca juga di tahun-tahun sebelumnya 2014, 2019 begitu ya, di mana pada tahun-tahun ini pertumbuhan ekonomi justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Gitu ya. Dan kita melihat dengan tantangan yang ada dan kondisi geopolitik yang tidak bisa kita prediksi. Tentunya pertumbuhan ekonomi menurut kami berada di kisaran 4,8%. Jadi lebih rendah dibandingkan tahun ini gitu ya, dan juga lebih rendah daripada target dari pemerintah gitu. Nah, memang alasannya itu tadi ya, kemungkinan besar kalau yang 2009 terjadi ini adalah konsumsi turun ya, setelah ketika tahun pemilu. Nah, ini juga kita melihat adanya penurunan juga begitu ya di tahun pemilu di 2024 begitu. Ini penurunannya memang masih di 0,1%, jadi masih belum cukup besar ya, tetapi tentu kita jangan sampai lebih rendah daripada itu begitu ya. Baik. Nah, kalau dari inflasi sendiri saya rasa sih berada di kisaran ya 3,2% gitu ya. Balik lagi ini masih lebih tinggi daripada pemerintah. Kenapa demikian? Karena kita masih melihat bahwa volatile foods, harga pangan ini masih akan menyumbangkan inflasi yang cukup besar, apalagi El Nino itu masih akan diprediksi sampai 2024 gitu ya. Jadi ini yang menurut saya tantangan untuk inflasi, dan nilai tukar saya rasa di 15.500. Jadi 15.500 ini memang karena masalah kita masih menghadapi suku bunga global yang masih tinggi saat ini dan memang masih memberikan dorongan kepada suku bunga yang tinggi juga di dalam negeri gitu. Jadi saya rasa itu juga jadi indikator, dan tadi yang kita diskusikan adalah masalah current account deficit yang akan terjadi di 2024. Jadi tekanan itu akan memberikan dampak terhadap kondisi nilai tukar kita nanti. Baik, tapi bukankah tahun politik itu bisa menjadi booster biasanya begitu untuk roda perekonomian? Menurut Anda di tahun 2024 agak berbedakah atau bagaimana? Ya betul. Kalau kita melihat sih sebetulnya kembali lagi ya, investasi misalnya, investasi sendiri mereka masih wait and see gitu ya. Siapa yang akan terpilih begitu. Sampai dengan hari ini kita melihat memang capaian investasi masih cukup tinggi, tetapi di 2024 mereka masih akan hold, setidaknya kalau kita lihat putaran pertama mungkinnya di minimal Februari, maksimalnya di Oktober gitu ya. Jadi saya rasa itu yang akan terjadi, dan yang selanjutnya adalah ya kita harapkan sebetulnya konsumsi itu bisa meningkat, tetapi kalau berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya pemilu ini masih belum bisa mendorong konsumsi rumah tangga begitu. Yang ini kita takutkan memang akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Itu dia dari kacamata Indef. Nah, dari pelaku usaha sendiri bagaimana Kadin Indonesia menilai proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2024 mendatang? Tadi patokannya memang masih nampaknya di bawah 5% begitu ya. Betul, kalau Kadin bagaimana nih? Ya, Pak Sarman? Di mute Pak sepertinya Pak. Ya, kita berharap sih sesuai dengan target pemerintah. Ya. Ya tetap juga seperti yang dibilang Pak Andri tadi di kisaran 4,8 sampai 5,2% gitu ya. Harapan kita mudah-mudahan bisa di angka 5% dalam hari ini, dengan catatan yang pertama memang bagaimana tetap pemerintah mampu menjaga stabilisasi harga pokok pangan kita. Ya, itu satu. Tentu yang kedua kita harapkan juga karena kita ini tahun politik ya, kita berharap juga belanja kampanye ini juga kalau bisa diharapkan juga nanti semakin maksimal dan membeli dalam negeri dalam hal ini. Ya, karena ini kan kita berlanjut nih. Ya, katakanlah Februari kita pilpres. Kalau misalnya satu putaran selesai, tapi kalau 2 putaran ini masih berlanjut, ya kan?
berarti akan Oke. banyak lagi belanja kampanye. Kemudian juga lanjut lagi yang namanya pilkada serentak Ya. di seluruh Indonesia. Ya, ini juga akan banyak jumlahnya triliun juga nih untuk belanja kampanye. Nah, kita Oke. harapkan juga ini akan mampu juga menggerakkan ekonomi kita dalam hal ini. Nah, tentu yang paling kita harapkan adalah bagaimana supaya proses apakah itu pilpres dan pilkada ini berjalan kondusif, tidak gaduh, ya, sehingga tidak akan mengurangi tingkat kepercayaan investor untuk masuk. Yes. Memang yang disampaikan tadi betul, ada yang wait and see. Tapi kami juga melihat apabila kita ini berjalan kondusif, nyaman misalnya, saya rasa juga kita harapkan juga mereka merealisasikan secepatnya investasi mereka di Indonesia dalam hal ini. Terus yang ketiga, ya harapan kita yang tadi saya katakan, kita berharap supaya pemerintah itu responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, supaya cepat memberikan respon melalui kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong produktivitas dunia usaha dalam hal ini. Sehingga kita harapkan ke depan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kita masih optimis bisa di angka 5%. Baik, itu dia optimisme yang masih tetap dibangun begitu oleh kalangan dunia usaha dan juga ekonomi ya dalam menatap tahun 2024 mendatang, begitu di mana diharapkan pemilu akan lebih kondusif, akan menciptakan lagi iklim investasi yang mungkin lebih menenangkan dunia investor tentunya. Baik, Pak Sarman, terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan begitu kepada pemirsa dan juga Mas Andri. Harus kita akhiri juga ini untuk dialog kita hari ini, dan pemirsa 1 jam sudah saya hadir begitu dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.